Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan San Barto. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki pada hari ini pekan biasa yang ke-6 dalam liturgi Gereja Katolik. Bacaan Injil terutama yang akan kita dengarkan dalam misa kita, dalam perayaan Ekaristi, mengajak kita semua untuk mengingat kembali untuk apa kita dipanggil mengikuti Yesus. Ini penting untuk menjaga agar orientasi hidup kita tetap terfokus di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita juga diingatkan untuk apa kita menjadi pengikut Yesus, dan hari ini Yesus mengajarkan sendiri kepada kita, menegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk merasakan dan mencari kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita lupa bahwa orientasi atau tujuan hidup kita menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Yesus terutama, seringkali kita lupakan karena kesibukan kita, karena cara pandang kita, karena informasi-informasi yang kita dengar dari luar, misalnya hal-hal yang tidak selalu menyenangkan kita dengar, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mencemaskan. Seringkali itu menjadikan kita terbawa oleh sebuah situasi, sehingga kita lupa untuk menjadi bahagia. Menjadi bahagia menurut Yesus itu penting, karena itulah cara yang harus kita tempuh. Disebut dengan sabda bahagia, itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Di dalam Injil dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Itu membuka pengajarannya tentang berbahagialah. Saudara-saudari yang terkasih, kata kunci berbahagialah inilah yang kemudian disampaikan oleh Yesus dalam rentetan yang berikutnya tentang pengajarannya, bahwa pada dasarnya, pada intinya, kebahagiaan itulah yang harus kita upayakan. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya berhadapan dengan pasangan-pasangan suami istri yang mau menikah, biasanya ada satu proses yang disebut penyelidikan kanonik. Disitulah seringkali saya berjumpa dan mengingatkan para pasangan yang mau menikah secara Katolik ini untuk jangan lupa tetap setia, tetap menjaga tentang tujuan perkawinan. Dalam salah satu item pertanyaan dalam penyelidikan kanonik itu ditanyakan kepada mereka masing-masing, apakah Anda tahu bahwa perkawinan itu merupakan satu tujuan yang membahagiakan satu sama lain, yang mana membangun rumah tangga itu pada akhirnya tujuannya supaya mereka bahagia. Seringkali saya katakan kepada mereka secara sederhana, Anda mau menikah berarti Anda mau cari surga atau menciptakan surga di dalam keluarga Anda, membuat keluarga dan rumah Anda itu kemudian menjadi terberkati, merasakan bahagia. Ya, itu mencari surga, bahagia, bukan menjadikan rumah tangga itu sebagai neraka. Membangun rumah tangga Katolik itu bukan membangun rumah sakit, yang dalam arti tertentu suami istri dan semua penghuninya nantinya saling menyakiti, saling sakit hati. Hendaknya rumah tangga itu menjadi satu tempat yang justru kemudian saling mengampuni, saling memaafkan, dan diciptakanlah surga kecil. Itu tujuan dari perkawinan secara Katolik. Demikian halnya juga dengan tujuan dari kehidupan kita semua. Apapun situasi yang sedang kita alami, mungkin saat ini kita dibenci,
Mungkin saat ini kita dikucilkan dan dicela, ditolak. Dalam semuanya itu janganlah kita kemudian mengeluh, tetapi Yesus katakan, berbahagialah kalau kamu mengalami semuanya itu. Saat-saat kita mungkin menangis, saat-saat kita kemudian merasa dikucilkan, Yesus kemudian katakan, kamu akan tertawa. Dan peringatan atau sabda bahagia dari Yesus ini menjadi bagi kita satu pedoman. Mari saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya juga bahwa kita harus mengalami salib dan penderitaan. Tetapi itu semua mengingatkan bahwa segala cara yang menderita, segala salib dan penderitaan itu adalah jalan atau cara bagi kita untuk sesuatu yang disebut dengan kebahagiaan. Semuanya itu tidak terhenti. Ratap tangis kita, kesusahan kita itu bukan tujuan dan tidak akan berhenti, tetapi semuanya itu merupakan cara untuk mencapai apa yang disebut bahagia. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam segala sesuatu berbahagialah, karena kita semua adalah disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah sekalipun kita ini sekarang merasakan kekurangan, miskin, karena kita tetap sebagai yang empunya kerajaan surga. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga-keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, dan juga menguatkan segala salib, penderitaan yang kita alami sekarang. Asal satu hal saja kita harus ingat, berbahagialah senantiasa. Tuhan memberkati kita.